Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Saya dari kelas JYEA dengan NIM 260-233-6984. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal yang saya dan tim kembangkan dengan judul Peran Kepemimpinan Berbasis Nilai Keagamaan dalam Membangun Bisnis yang Adil dan Berkelanjutan. Ada pula topik-topik yang akan saya bahas pada video presentasi ini adalah latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan, solusi, kesimpulan, dan refleksi pribadi. Latar belakang. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, bisnis tidak hanya dituntut untuk bisa berkelanjutan secara profit, akan tetapi juga dituntut untuk menerapkan konsep triple bottom line, yakni people, planet, and profit. Selain itu, nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan etika bisnis modern. Rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana peran kepemimpinan berbasis nilai keagamaan dalam membangun praktik bisnis yang adil. Yang kedua, apa saja tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam praktik bisnis yang adil. Dan yang ketiga adalah, apakah seorang pemimpin harus memiliki dan mengimani dasar-dasar nilai keagamaan. Hasil temuan. Hasil dari wawancara bersama narasumber yang saya wawancarai pada tugas personal pertama, saya menemukan jawaban dari rumusan masalah yang saya dan tim tulis. Menurut narasumber, seorang pemimpin harus memiliki dan mengimani nilai-nilai keagamaan agar bisnis yang mereka kembangkan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga narasumber saya berkata bahwa di dalam agama tidak baik jika menjalankan bisnis terlalu berpatok pada profit yang ingin kita dapatkan. Mungkin maksudnya kita tidak perlu mematok kita harus mendapatkan profit berapa atau bagaimana. Narasumber saya juga tidak hanya memaparkan keuntungan dari bisnis yang berjalan dengan menerapkan nilai keagamaan di dalamnya, namun juga memberikan penjelasan mengenai kesulitan yang dihadapi. Kesulitan yang dihadapi di sini adalah dari segi bersaing, karena tidak jarang banyak pembisnis atau pelaku usaha yang melakukan cara-cara curang seperti melakukan pesugihan atau melakukan cara-cara yang merugikan orang lain. Dan kesulitan yang dihadapi juga tidak hanya datang dari pesaing, melainkan juga dari ormas-ormas atau masyarakat di sekitar. Kebetulan narasumber saya yang minggu lalu saya wawancarai ini memiliki bisnis salad buah yang ia kembangkan bersama pasangannya. Ia bercerita bahwa terkadang ada saja ormas atau warga lokal yang meminta jatah preman. Hal tersebut tidak bisa kita hindarkan, tidak bisa juga kita tolak, tapi kita hanya bisa mengikuti peraturan yang telah mereka buat dengan tetap berpikir bahwa apa yang kita kasih ke mereka adalah pembuka rezeki untuk bisnis yang kita jalankan. Solusi. Yang pertama, mempelajari dasar keagamaan sejak sekolah dasar. Yang kedua, tetap tekun dan memegang erat prinsip bisnis harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir adalah sabar dan selalu percaya bahwa rezeki sudah ditentukan dan tidak akan tertukar. Kesimpulan. Kepemimpinan berbasis nilai keagamaan memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam ajaran agama dapat menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam praktiknya, konsep triple bottom line seperti profit, people, planet dapat selaras dengan prinsip-prinsip keagamaan, di mana perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kebetulan, menjaga lingkungan tetap bersih juga adalah salah satu yang diajarkan dalam agama. Namun, integrasi nilai-nilai keagamaan dalam bisnis menghadapi beberapa tantangan seperti perbedaan interpretasi nilai keagamaan, karena di Indonesia sendiri banyak sekali atau beragam sekali agama-agama, tekanan pasar yang kompetitif, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa banyak sekali pesaing-pesaing yang terkadang menggunakan cara curang atau cara tidak adil untuk meraih profit yang lebih tinggi, serta resistansi dari pihak yang kurang memahami relevansi etika keagamaan dalam bisnis modern. Refleksi pribadi. Dengan berpartisipasi aktifnya saya dalam pengerjaan proposal proyek dengan tema peran kepemimpinan berbasis agama dalam membangun bisnis yang adil dan berkelanjutan,
Saya merasa bahwa pengalaman ini sangat berharga dan benar-benar membuka mata saya tentang ternyata agama itu sangat berperan dalam dunia ini. Pengerjaan proposal ini membuat saya sadar betapa pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam praktik bisnis modern. Kepemimpinan berbasis agama, terutama dalam konteks nilai-nilai Islam, dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun bisnis yang adil dan berkelanjutan, serta menguntungkan. Di dalam Al-Quran sendiri, sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai konsep-konsep membangun bisnis yang adil dan berkelanjutan. Dari tinjauan pustaka juga saya menemukan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah secara positif mempengaruhi etika dan kinerja organisasi. Saya juga belajar bahwa penerapan prinsip-prinsip ini akan menumbuhkan loyalitas karyawan, menumbuhkan kepercayaan dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder, dan memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab perusahaan atau bisnis dengan lingkungan sekitar. Namun saya juga mengalami tantangan seperti mencoba untuk memikirkan bagaimana nilai-nilai keagamaan ini dapat diintegrasikan ke dalam konteks bisnis modern, yang seringkali lebih fokus pada keuntungan. Akan tetapi, saya jadi tahu bahwa ada sejumlah perusahaan yang ternyata berhasil mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial melalui penerapan nilai-nilai keagamaan dalam perilaku kepemimpinan mereka. Dari proyek ini juga saya belajar bahwa memang sejatinya seorang pemimpin atau seorang atasan atau ya setiap umat manusia memiliki atau menerapkan nilai-nilai keagamaan di dalam dirinya. Belakangan ini sering kita lihat bahwa para pemimpin atau para atasan suka memperlakukan bawahannya semena-mena eh, atau tidak sesuai prinsip keagamaan. Hal tersebut yang menjadi landasan kami mengapa kami mengusung tema ini. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.